Hasil pantauan kami, kita mengumpulkan, mengamati semua situasi secara umum di Papua dan Indonesia. Dan kami mencatat beberapa poin di sini. Karena menggugat Indonesia di Mahkamah Internasional, kita butuh tim besar. Ada penasihat, ada negara. War criminal! War criminal! Get out! War criminal! War criminal! This is war criminal. Welcome by British government. This is safe. Indonesia is a community genocide. Your country terrorized the people of West Papua. Orang Indonesia ini manusia yang berwatak binatang. Jadi mereka membunuh 3 warga sipil, menembak, tapi mereka menyangkal biadab. Full stop. Indonesia menjadi teroris. Catat baik, setelah Papua merdeka, kami akan kirim kamu ke Jawa, yang pro NKRI. Ini pengalaman, ini pelajaran yang penting untuk orang Papua. Bubarkan semua barisan merah putih. Karena Anda tidak sadar, barisan merah putih dibentuk untuk milisi untuk lawan pejuang Papua merdeka. Anda pikir Anda punya tanah, tapi kami yang kuasa. Kami akan usir kamu ke Jawa. Catat baik, Lenis Kokoya dan Udam kaya, lihat di Jayapura sini itu. Terui kah, Biak kah, Sentani kah. Kamu stop. Wamena, barisan merah putih stop. Elema, barisan merah putih stop. Ingat, pejuang semua catat baik foto mereka. Waktu mereka bikin demo-demo tandingan ya, catat baik. Jadi kami percaya dan berjuang suatu hari Papua akan merdeka. Kemerdekaan akan datang di tangan generasi ini. Begitu. Oke. Dan kami catat nama Anda. Pejuang ingat ya. Semua yang menghina itu catat. Papua merdeka, kita akan tangkap mereka dan adili mereka. Jadi TPN perang juga mempersiapkan peluru lain melalui pengadilan. Karena menggugat Indonesia di Mahkamah Internasional, kita butuh tim besar. Ada penasihat, ada negara. Peluru ini sudah keluar. Di sini ada 34 halaman. 11 Juni 2021 materi ini sudah siap. Ini peluru. Satu peluru untuk bawa Indonesia ke pengadilan internasional. Semua yang berjuang Papua merdeka itu orang-orang semua sesadiana. Jadi jangan menghina orang Papua, pejuang Papua. Ingat, kami kasih peringatan keras. Hello everyone and welcome back to the Manuscript Papua YouTube channel. In his statement, Sebi Sambom once again brings the Papua issue into the arena of international law and politics. He says his side is preparing what he describes as legal action against Indonesia through an international judicial mechanism. He also states that if West Papua were to become independent in the future, in accordance with the political aspiration he supports, Papuan community leaders and others who have supported Indonesia would be asked to leave Papua and relocate to Java. These statements are important for understanding the political position expressed by Sebi Sambom, while also illustrating how deeply divided views remain over Papua's political future. In his statement, Sebi Sambom addresses several issues in Papua, including concerns involving Papuan students in Makassar, demonstrations in Sentani, reports of civilian shootings in Mai Brat, rival demonstrations by pro-integration groups, the use of the Indonesian flag, a torch parade in Mambera Motenga, a reported security incident in Tolikara, the installation of Indonesian flags and banners in Yahukimo, and the position of indigenous Papuans working as government officials and civil servants. However, the central theme of his statement is the aspiration for an independent West Papua and the historical and political issues he connects to the New York Agreement and the Act of Free Choice. For an international audience, this context is important. Sebi Sambom expresses a political position supporting West Papuan independence, while the territory concerned is currently administered by Indonesia and remains under the sovereignty of the Republic of Indonesia. He argues that these historical issues continue to raise political and legal questions that should be examined through historical documentation, research, international advocacy, diplomacy, and international legal mechanisms. It is important to clarify that the statements concerning a proposed legal case, the relocation of pro-Indonesia Papuan figures, and the future political status of West Papua are claims and political positions expressed by Sebi Sambom. They should not be presented as confirmation that such legal proceedings have already been successfully filed or that any relocation policy has been formally established. This video is presented for information, education, and political context, and is not intended to encourage violence, hatred, intimidation, forced displacement, or unlawful activity. Why does Sebi Sambom want to bring the Papua issue into the international legal arena? What does he argue about the New York Agreement?
And what do his statements reveal about the competing visions for Papua's political future? Watch the full discussion and consider the broader context carefully. Manuskrip Papua. Selamat pagi kepada semua pihak. Saya Sebi Sambom, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Pengendali Manajemen Markas Pusat. Kami akan mengedukasi kepada warga dunia, Indonesia dan Papua. Video kali ini bersifat edukasi dan juga hasil catatan kami dari sejak tanggal 13 Agustus tahun 2026. Hari ini tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan negara kolonial Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus. Kami perlu sampaikan dari hasil referensi dan kita mengumpulkan, mengamati semua situasi secara umum di Papua dan Indonesia. Di sini kami akan jelaskan mengapa orang Papua masih berjuang. Semua sudah dijelaskan, tapi kami juga lebih bertegas di sini, yaitu hasil pantauan kami dari sejak tanggal 10 Agustus, hari Indigenous People, sampai dengan tanggal 16 Agustus tahun 2026, di mana kami mengikuti seksama dan kami mencatat beberapa poin di sini. Pertama adalah kami akan menjelaskan tentang sejarah Pepera, sejarah Neyo Kremen, singkat, cepat, jelas. Dan yang kedua tentang penghinaan. Pertama, poin-poin yang kami catat di sini. Pertama, Rahel Jawan, seorang wanita, dalam profil Facebooknya dia menghina para pejuang. Rahel Jawan. Yang kedua, mahasiswa Papua di Makassar diserang. Yang ketiga, polisi Indonesia, orang asli Papua, menghina demonstran di Sentani. Ketiga, demonstran di Sentani. Keempat, militer Indonesia tembak warga sipil, 3 warga sipil di Maibrat Sorong, tetapi mereka masih menyangkal. Oleh karena itu kami akan jelaskan. Yang poin nomor 5 yang kami catat di sini, demo tandingan Barisan Merah Putih di Papua. Poin ke-6, militer dan polisi Indonesia paksa warga asli Papua kibarkan bendera merah putih. Yang ke-6. Yang ke-7, pawai obor di Kobakma, Kabupaten Mamberamo Tengah. Yang ke-8, penembakan di Tolikara, Papua, tadi malam, tanggal 16 Agustus 2026. Yang ke-9, pemasangan baliho merah putih di Yahukimo. Yang ke-10, kami akan menjelaskan tentang ASN atau PNS, orang asli Papua. PNS orang asli Papua. Oke, kita kembali ke Neyo Kremen. Generasi muda dan Indonesia, catat baik-baik.
Neyo Agreement itu adalah awal malapetaka bagi orang asli Papua. Awal malapetaka. Jadi kami memperingati sebagai Hari Malapetaka dan menuntut keadilan kepada orang-orang yang terlibat, negara-negara yang terlibat, yaitu Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana mereka, Amerika, Belanda, Amerika, dan PBB menjual kami seperti binatang ke orang Indonesia. Itu. Jadi semua akar masalah bermula dari New York Agreement 15 Agustus 1962. Oleh karena itu bangsa Papua, generasi muda sudah bangkit dan selalu melawan. Memperingati itu bermaksud untuk protes kepada dunia dan minta keadilan. Itu. Titik. Tidak tawar-menawar. Jadi di sini tidak ada alasan Indonesia bilang ini benar, ini tidak benar. Karena menurut peneliti Dr. John Salford, akademisi dari Inggris dan juga oleh Profesor Torokleso dalam bukunya Enek of Rejoice, di mana sudah mereka menyelidiki arsip di PBB, mengatakan bahwa Indonesia klaim Papua sah dalam NKRI dengan menyebutkan resolusi PBB 1514. Kami tegaskan di sini resolusi itu bukan resolusi itu tidak disahkan, tapi itu resolusi yang bilang itu take note, mencatat bahwa PPRA 69 itu tidak sah karena tidak sesuai dengan prinsip one man one vote. Prinsip one man one vote. Jadi di situ dicatat, tapi orang Indonesia ditipu oleh pemerintah, orang Papua juga ditipu oleh pemerintah Indonesia bahwa mereka membangun narasi bahwa PPRA itu sah, padahal tidak sah. Di sana hanya dicatat. Karena sidang Majelis Umum PBB itu dimulai dari minggu pertama bulan November, di mana setelah mendengarkan laporan dari utusan PBB, Otisan, dalam sidang Majelis Umum PBB, bahwa PPRA tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip one man one vote, di mana dicantumkan dalam perjanjian New York. Akhirnya negara-negara Afrika dan Karibian di bawah pimpinan Gabon dan Ghana, mereka memprotes, maka meminta waktu untuk sidang ditunda selama 2 minggu. Setelah sidang ditunda 2 minggu, sidang kembali dibuka tanggal 19 November 1969. Jadi di sana tidak disahkan. Ingat itu baik-baik. Arsip PBB menjelaskan bahwa tidak disahkan. Orang Papua, para generasi muda ingat, tidak disahkan, tapi dicatat. Di mana catatan itu diberikan kepada Indonesia dan Belanda, bahwa Belanda siap mendukung dana melalui Bank Dunia untuk Indonesia membangun Papua selama 25 tahun. Kemudian referendum ulang macam itu, karena pelaksanaan PPRA 69 itu tidak sesuai dengan mekanisme atau tidak sesuai dengan perjanjian New York, di mana Indonesia hanya mengumpulkan para tua-tua itu diwakili dari setiap suku. Waktu itu jumlah yang dicatat PBB 700.000 orang, tapi hanya memilih 1.025 orang. Dan itu tidak sah menurut hukum internasional. Maka kami punya hak untuk menggugat dan membawa Indonesia ke pengadilan mahkamah internasional atau International Court of Justice, ICJ. Begitu. Jadi generasi muda ingat, juga Indonesia ingat, dalam sejarah Indonesia kami pernah belajar yang namanya kebangkitan nasional. Ya, kebangkitan nasional Papua sudah bangkit, kebangkitan nasional. Generasi muda dulu yang berjuang bertahan itu semuanya sudah pergi. Sekarang generasi muda ambil alih perjuangan ini. Generasi ketiga dan keempat ambil alih perjuangan ini. Jadi ini generasi cerdas. Makanya saya bilang di sini saya akan bahas itu. Jadi kita akan bawa Indonesia. Ini kami punya peluru, salah satunya ada ini. Lihat, ini peluru sudah disiapkan, dipekerjakan oleh Komnas PNPP selama bertahun-tahun.
dan 2021 peluru ini sudah keluar. Di sini ada 34 halaman. 34 halaman 11 Juni 2021 materi ini sudah siap. Ini peluru, satu peluru untuk bawa Indonesia ke pengadilan internasional. Indonesia kok batu jadi tidak bisa toki kah? Nah kita toki kamu. Catat baik. Ini siap. Materi 34 halaman dan materi ini kita bisa kolaborasi dengan materi gugatan oleh kuasa hukum saudara Benny Wenda dan teman-temannya. Karena menggugat Indonesia di Mahkamah Internasional kita butuh tim besar. Ada penasihat, ada negara yang mensponsori bawa Indonesia ke pengadilan internasional. Orang Papua ingat baik itu ya. Jadi Indonesia bilang sawah itu omong kosong semua. Karena semua proses aneksasi ini semuanya catat hukum dan moral. Begitu. Karena kenapa sesuai perjanjian New York, Papua diserahkan kepada UNTA, United Nations Temporary Executive Authority. Diserahkan kepada UNTA, tetapi kenapa UNTA cepat-cepat serahkan kepada Indonesia sebelum referendum? Nah ini kan suatu kesalahan besar, harus direview kembali. Ya review itu di mana? Ya kita bawa Indonesia ke pengadilan internasional, begitu. Ya di TPN sekarang juga mempersiapkan peluru lain melalui pengadilan. Ini sudah disiapkan oleh kuasa hukum Komnas TPN PP. Oleh karena itu kami perlu kolaborasi dengan kuasa hukum saudara Benny Wenda untuk kita bawa Indonesia ke pengadilan internasional. Indonesia kau apa ini? Kau siapa? Kau pikir kami masih bodoh, masih primitif seperti dulu? Kami sudah sekolah. Oke, cukup. Oleh karena itu, sekarang saya kembali ke poin ini. Jadi ada perempuan satu yang namanya Rahel Yawan. Dalam akun Facebook dia bilang, kamu yang bicara Papua mereka sekolah baik-baik, supaya otak baik, bisa punya uang begitu. Kurang ajar. Itu setan. Jadi Anda pikir TPN itu orang tidak sekolah yang berjuang? Orang-orang TPN, juga Komite Nasional Papua Barat, mahasiswa, semua yang berjuang Papua Merdeka itu orang-orang semua sarjana. Tanya saja Ketua KNPB Agus Kosai, itu bukan sarjana kah sarjana? Tanya dia, Rahel, perempuan Jawa ini mungkin dari Biaka, Seru ini. Tanya dia. Ketua KNPB Umum Agus Kosai, Wakil Ketua Warius Betipo, itu sarjana kah bukan? Tanya dia. Jadi jangan menghina orang Papua, pejuang Papua. Ingat, kami kasih peringatan keras. Yang menghina begini kami ada tulis, kami rekam semua, simpan di dokumen kami, file system. Setelah mereka kita akan buka kembali untuk mengadili orang-orang ini. Jangan menghina pejuang. Anda pikir mereka tidak sekolah, lalu berjuang? Mereka sudah sarjana, tapi mereka korbankan diri. Sacrifice their life for their land and their people. Orang-orang kami. Begitu. Jadi kami punya iman. Kami tidak pikir seperti Anda, pikir materi, materialistik, pikir kekayaan, makan minum, tidak. Ini mereka inilah orang-orang dipanggil, panggilan hati nurani. Panggilan hati nurani. Kalau Anda orang Kristen, bilang, Tuhan Yesus dalam Alkitab itu menjelaskan sejarah. Tuhan Yesus bilang sama Petrus, Simon, dan lain-lain waktu menanggapkan. Baru Tuhan Yesus bilang, mari. Kamu ikut saya untuk menjala manusia, tinggalkan jala ikan. Ya, jadi mereka tinggalkan, mereka punya kesenangan atau kebutuhan yang harus mereka nafkahi keluarga lain-lain melalui usaha-usaha mereka. Tapi mereka tinggalkan itu dan mereka berpikir untuk menyelamatkan umat Tuhan melalui firman Tuhan. Ya ini contoh. Jadi semua pejuang Papua mereka ini Anda pikir mereka itu anak jalanan, Anda sebut di situ bilang aibola segala macam, itu kami kutuk. Dan kami catat Anda nama Anda, pejuang-pejuang ingat ya. Semua yang menghina itu catat. Papua Merdeka kita akan tangkap mereka dan adili mereka. Jadi kami percaya dan berjuang suatu hari Papua akan merdeka. Kemerdekaan akan datang di tangan generasi ini. Begitu. Oke, cukup. Yang berikut mahasiswa Papua di Makassar. Kami kasih peringatan keras kepada orang-orang Makassar. Makate Makassar. Kamu datang cari makan tinggal di Papua sini tahu-tahu. Bikin diri macam kamu yang punya tanah. Tidak sopan. Kami kasih peringatan, ingat. Kamu bikin anak-anak kami di sana seperti itu, kamu pikir kami takut? Belum ada perintah untuk bunuh kamu di Papua. Ingat ya, kau pikir jago Batik itu mau lawan dengan kami punya panah jarak jauh. You are nothing. Begitu. Oke? Makassar. Kami kasih peringatan keras di seluruh Papua. Stop. Intimidasi, teror.
menghina mahasiswa Papua, termasuk kamu Serang. Saya dapat foto satu tangan di sini kamu panah dengan kartapel itu, dengan ini sange-sange ada itu. Ini stop. Kalau kami minta mahasiswa semua dari seluruh Indonesia tarik dan kita perang terbuka. Kita panah kamu bawa, kamu punya cerurit kah, batik-batik kah itu bawa. Kamu bisa mampu lawan dengan kami dengan panah. Tai kucing kamu. Stop. Oke. Itu cukup. Poin kedua, polisi Indonesia orang asli Papua menghina demonstran di Sentani. Orang itu kami minta para advokat HAM di Papua dan aktivis perlu polisikan dia. Itu dia melakukan penghinaan, itu melanggar hak asasi manusia. Dia menghina para demonstran dengan kata-kata yang merendahkan martabat manusia. Itu melanggar hak asasi manusia, ada pasal-pasal tercantum di sana. Hari ini dia, foto-fotonya disimpan, pejuang ingat, Papua mereka tangkap dia. Buang di laut kah, atau pangkal dia kepala. Tidak main-main. Oke. Yang berikut, militer Indonesia. Militer Indonesia, ini saya biasa bilang itu, orang Indonesia ini manusia yang berwatak binatang. Itu. Human with animal brains. Itu Indonesia. Oke. Jadi mereka membunuh 3 warga sipil menembak, tapi mereka menyangkal bilang itu disiksa lah, mungkin disabet pakai alat tajam, biadab. Kau stop Indonesia militer teroris. Stop. Militer teroris stop. Oke. Nomor 5, demo tandingan. Demonstrasi tandingan ini sudah situasinya sama dengan Timor Leste dulu. Barisan Merah Putih di bawah pimpinan Eriko Guterres. Sekarang di bawah pimpinan Lenis Kohoya dan di Jayapura sini siapa ini? Saya lupa lagi. Pokoknya itu. Barisan Merah Putih dulu Ramos Ohe dan keluarganya, anggotanya yang ada semua itu ingat ya. Catat baik. Setelah Papua merdeka, kami akan kirim kamu ke Jawa. Dengar, demo tandingan ini muncul dari Sentani. Jadi untuk orang-orang Tabi, kami kasih peringatan. Orang Sentani ingat, kamu yang jadi Barisan Merah Putih ini, kamu punya nasib akan sama dengan Eriko Guterres dengan kelompok yang Barisan Merah Putih dulu. Itu. Komandan Barisan Merah Putih Timor Leste itu Eriko Guterres menjadi dari Jawa sana. Dan orang-orang Timor Leste mereka ada tinggal di Timur Barat, yang Pro NKRI. Ini pengalaman, ini pelajaran yang penting untuk orang Papua. Bubarkan semua Barisan Merah Putih. Karena Anda tidak sadar Barisan Merah Putih dibentuk untuk milisi. Milisi itu lawan pejuang Papua Merdeka. Ya kalau Anda berani lawan Papua Merdeka, Anda pikir Anda punya tanah, tapi kami yang kuasa. Kami akan usir kamu ke Jawa. Sama dengan Eriko Guterres mereka. Catat baik, Lenis Kohoya. Dan Udam kayak lihat di Jayapura sini itu. Cerui kah, Biak kah, Sentani kah. Kamu stop. Wamena, Barisan Merah Putih stop. Elema, Barisan Merah Putih stop. Dengar? Pejuang semua catat baik foto mereka. Waktu mereka bikin demo-demo tandingan ya. Ingat. Catat baik. Yang keenam, militer dan polisi Indonesia paksa naikkan bendera. Jadi orang Indonesia memaksakan, tentara polisi memaksakan orang Papua harus naikkan bendera. Ini konyol. Memangnya kami pernah berjuang Indonesia merdeka. Orang tua kami tidak ada yang berjuang Indonesia merdeka. Apalagi kami. Saya ini orang Jali. Kami orang Jali itu masih primitif. Kami tidak tahu Indonesia. Saya sudah bilang itu sekali, berulang kali. Indonesia masuk di Jalimo 2009. Kami tinggal orang Belanda saya. Dari 60 sampai 2009 itu orang Belanda yang bina kami, didik kami. Kami belajar semua teknologi, pertanian, lain-lain itu orang Belanda. Komputer segala macam, musik, gereja, semua itu orang Belanda yang ajar kami. Kami orang Jali. Dengar ya? Saya pergi ke SMP baru saya lihat orang Indonesia. Saya bilang, wah, iwami rukun rumah berak rumah koleh, afiru dokon rumah. Jadi ada juga manusia yang seperti rambut babi atau kasuari ini. Karena kami orang tidak tahu dulu. Kami ke Wamena baru kami tahu. Waktu pergi foto ijazah untuk ini. Kelas 6 SD. Baru kami tahu Indonesia. Kami tidak tahu Indonesia. Siapa kamu? Tidak punya hubungan sejarah jadi. Oke. Itu cukup. Yang berikut. Nomor 7. Pawai Obor. Pawai Obor di Mamberamo Tengah ini. Ini Bupati Kenelak dengan rombongan ini. Kamu memang orang gila ya orang Papua ini. Bikin sendiri seperti Indi. Orang di Jawa sana tidak sibuk seperti itu.
Kamu orang Papua nih yang sibuk merayakan Indonesia merdeka macam kamu yang pernah bikin merdeka. Omong kosong, stop. Kami kasih peringatan. Ingat, itu terakhir. Bupati Bambara Motenga, kenela, kari tiara kena. Omongin berin kalau ontean berin dari. Warna bneo ini. Nah orang minum makarik. Kari ndek lu kita kan. Oh untuk makarik. Mendek berin dari pakai berin. Omongin pakai berin dari lu lewat. Oke, ini peringatan untuk Bupati Bambara Motenga yang kelompoknya. Pemasangan baliho. Yang ke-9, pemasangan baliho. Pemasangan baliho di Ahokemoni, 6 km. Lucu juga. Bagaimana Indonesia? Lihat, kamu punya sejarah, kita angkat kembali ini materi kekuatan kami. Ini ada 34 halaman. Ini kalau masuk di meja, majelis pengadilan kirim internasional, pengadilan internasional atau mahkamah internasional, kamu tamat. Kamu ngomong kosong itu semua ada di sini. Kalian tidak punya kekuatan hukum. Tidak ada dasar hukum untuk kamu mengambil alih Papua, menduduki Papua. Jadi bendera itu omong kosong, lucu. Dengan begitu mau internalisasi, orang Papua tidak bodoh itu. Dulu boleh. Kebangkitan nasional Anda mau lawan, nothing. Oke, cukup. Yang berikut, nomor 10, ASN atau PSN, PNS, ASN atau PNS. ASN PNS ini orang Papua, gubernur sampai kepala desa, kamu yang pegawai-pegawai ini. Sekarang kami biarkan kamu bisa melaksanakan upacara 17 Agustus Indonesia, karena kamu takut. Sebab kalau kamu tidak ikut nanti mereka tidak kasih kamu uang, tidak kasih kamu makan. Kami tahu itu, kami biarkan kalian. Tapi waktunya kami bilang terakhir, kamu gubernur, bupati, wakil gubernur, DPR, pegawai negeri, kepala desa semua, lepas Garuda. Garuda yang kamu pakai itu lepas, serahkan, kembalikan ke Indonesia. Dan kita mengatakan, kita mau merdeka. Malah kamu takut sampai, masa 1 juta orang masuk tahanan mana? Indonesia penjara ada berapa? 1 juta, 2 juta orang Papua masuk penjara. Dunia tidak buta juga, ada pantau. Begitu. Jangan takut. Mental budakmu tuh hilangkan. Harus punya nyali sedikit sebagai manusia. Jangan terlalu menyerah. Begitu. Ingat ya. Waktunya kami bilang tidak ada pegawai negeri, gubernur pun tidak boleh berupacara itu. Boykot, sekalian boykot selamanya. Waktunya belum. Nanti kita akan sampaikan kalau kami sudah siap. Kami masih mempersiapkan diri. Begitu. Ya. People Power itu kemarin sudah uji. Komite Nasional dan mahasiswa mereka pimpin rakyat demo menuntut perjanjian New York yang tidak adil itu. Lihat masa rakyat itu, baru kamu mau lawan, tangkap kami semua masuk penjara. Tidak mungkin. Orang Papua, pegawai negeri, gubernur, jangan takut. Indonesia kecil. Kalian punya nyali supaya Papua merdeka, kamu juga yang kerja. Kami biarkan kalian bekerja, kami tidak pernah iri hati. Karena kami memilih untuk mengabdi demi menyelamatkan negeri kami. Ada masuk, bahasa jali. Abar kau imsuluk, abar dua pakamang, kolon tulang. Misalnya saya berkibit dengan Naura, begitu. Jadi tidak banyak orang yang pergi perang, bunuh orang. Beberapa orang bikin baru, yang lain bilang, wah, Naura. Nakawan. Ya weekend, awak hendak, weekend. Dokop. Begitu, doa weekend orang. Ini kok. Itu nggak korek. Jadi jangan takut. Oke? Mungkin cukup. Jadi semua ini ingat baik-baik. Indonesia mah omong wasika. Amin na. Ana mene kiari. Indonesia punya kekuatan tidak ada. Kita lawan. Lawan terus. Oh siapa ini? Begitu. Pencuri tidak punya kekuatan hukum. Kami dilindungi oleh Tuhan, oleh alam, orang moyang. Catat baik. Ingat. Oke. Demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan yang kita semua.